itu nggak bisa. Tapi karena basic saya keagamaan, jadi ilmu-ilmu keagamaan, maka kita lihat dari aspek keagamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat dan saiman yang berbahagia, kalau kita perhatikan ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang diseru adalah orang-orang yang telah mengklaim dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Artinya orang-orang yang mengklaim dirinya saya Islam, mengklaim dirinya saya beriman. Nah, orang-orang seperti ini yang diseru oleh Allah melalui ayat. Menariknya ada satu pernyataan dari sahabat, kata beliau, apabila engkau mendengarkan ayat Al-Quran yang diawali dengan seruan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, maka kata sahabat, tolong berikan pendengaranmu kepada ayat ini. Maksudnya cermati dan simak dengan baik. Kenapa? Karena kata sahabat ini, ayat yang pangkalnya seruan seperti tadi itu isinya satu dari dua, dan yang ketiga. Yang pertama adalah isinya perintah untuk melakukan satu syariat. Kalau tidak itu kata sahabat ini, larangan melakukan satu dosa atau maksiat. Maka silakan dicek, disurvei ayat Quran itu. Setiap yang pangkalnya ya ayyuhalladzina amanu, itu kontennya isinya pasti satu dari dua itu. Silakan dicek nanti, bisa paling. Nah, sesuai dengan konteks ayat ini jelas ya ayyuhalladzina amanu. Oh, ternyata setelah itu ada satu syariat yang Allah turunkan. Kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang telah mengklaim dirinya beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Itu perintah baru. Yang larangan banyak juga. Nah, yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu rahimahumullah Allah dari ayat ini adalah ujung ayatnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini dianggap sebagai tujuan akhir, capaian atau target terakhir dari puasa. La'allakum tattaqun. Biasanya diartikan mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Oke. Tapi kalau kita coba lihat dari segi linguistiknya Arab tentunya, tattaqun itu sebetulnya adalah dari kata kerja ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi. Yang artinya sebetulnya adalah menjadi terpelihara atau menjadi selamat. Kalau dihubungkan dengan syariat berpuasa, sederhananya begini kata Allah, wahai orang yang telah mengklaim dirinya beriman, kalian saya wajibkan berpuasa. Sebagaimana orang dulu juga saya wajibkan. Nah, tujuannya apa saya wajibkan? Supaya kalian selamat, supaya kalian terpelihara. Maka kalau kita lihat di buku-buku tafsir, la'allakum tattaqun, setelah itu ada kata an-nar, supaya kalian selamat, supaya kalian terpelihara dari apa? Dari api neraka. Jadi tujuan akhir dari puasa ini adalah selamat dari api neraka. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara puasa itu bisa melindungi kita dari neraka? Nah, kita hubungkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab pertanyaan bagaimana puasa, kewajiban berpuasa bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau kita tinjau dari sudut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya kita bisa mengumpulkan 3 macam hadis Nabi. Pertama, hadisnya berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, artinya puasa bulan Ramadan, atas dasar 2 hal. Pertama imanan, yang kedua ihtisab. Biasanya imanan ini biasa disampaikan dengan mana? Ya, atas dasar iman.
Tapi kalau mau lebih jauh, maknanya adalah tasdiqan bi fardiyatihi. Iman itu artinya meyakini betul kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Itu motif dia atau alasan dia atau penyebab dia berpuasa Ramadan. Itu syarat pertama. Jadi kalau ada orang berpuasa Ramadan, kita tanya, kenapa puasa? Oh, karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau saya tidak puasa, saya berdosa. Itulah dia iman. Ihtisaban, syarat kedua. Apa makna ihtisaban? Kata para ulama kita, maknanya adalah talaban lis-shawab. Ingin mencari pahala. Itu ihtisaban. Jadi tujuan dia berpuasa pertama karena dia meyakini wajibnya puasa Ramadan. Yang kedua, dia ingin mengejar dan mencari pahala. Menariknya, ada ulama hadis yang menjelaskan termasuk makna ihtisaban itu adalah tidak merasa hari-hari Ramadan itu lama, juga tidak merasa siangnya berat. Artinya tidak ada keluhan yang berkaitan dengan puasa. Jadi kalau sudah ada keluhan, umpamanya puasa hari ini kok terasa beda dengan sebelumnya, panas lagi umpamanya. Kalau sudah ada keluhan seperti ini, kata ulama hadis, ihtisabannya kena. Syarat yang kedua kena, tak dapat. Maka siapa yang berpuasa, kata Nabi, di bulan Ramadan memenuhi dua kriteria tadi, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang telah berlalu itu diampuni. Nah, ini yang kita sebut dengan trofi. Pialanya diampuni dosanya yang telah berlalu. Dalam riwayat lain disebutkan wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang akan datang. Lalu dosa seperti apa yang bisa diampuni melalui ibadah puasa? Lagi-lagi kata ulama kita, Bapak Ibu, yang bisa digugurkan oleh puasa itu dosa kita. Itu hanya as-saghair, dosa kecil saja. Jadi dosa korupsi, itu dosa besar lah. Itu tidak bisa digugurkan oleh yang namanya puasa. Jadi tak usah senang dulu, oh kalau dengan puasa berarti dosa saya, oh nggak bisa. Kata ulama, pengampunan dosa